أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Sahabat muslim dan muslimah yang berbahagia, makna syahadat la ilaha illallah secara global adalah aku mengakui dengan lidahku, meyakini dengan hatiku, dan menerima dengan jiwaku bahwa yang disembah dengan benar, bahwa yang berhak menerima puncak perendahan diri dan totalitas pengagungan hanyalah Allah saja. Ini adalah pendapat pertama terkait makna syahadat yang pertama. Pendapat yang kedua, seperti yang dikatakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, semoga Allah merahmatinya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dikutip juga dari Abu Mansur Al-Maturidi, adalah mengakui dengan lisan, menerima dalam hati bahwa tidak ada yang menciptakan setiap dari segala sesuatu, tidak ada yang memunculkan sesuatu tersebut dari tiada menjadi ada, baik benda atau sifatnya, kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Suci. Sedangkan makna syahadat Muhammadur Rasulullah adalah aku mengakui dengan lidahku dan meyakini dengan hatiku bahwa Sayyidina Muhammad, putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, putra Abdi Manaf dari suku Quraisy sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah kepada seluruh alam, yaitu manusia baik dari bangsa Arab ataupun lainnya, dan juga bangsa jin. Beliau menyampaikan dari Allah, memberi kabar gembira kepada mereka yang beriman dengan pahala yang besar, serta memperingatkan mereka yang menolak, menentang, dan kafir dengan azab yang pedih. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyakuna lil alamina nazira, untuk memberi peringatan kepada alamin, yaitu bangsa manusia dan bangsa jin. Jadi tidak termasuk dalam hal ini adalah para malaikat, karena para malaikat adalah makhluk Allah yang selamanya tidak akan bermaksiat kepada Allah dan tidak memilih kecuali ketaatan, sehingga tidak perlu untuk diperingatkan. Beliau Nabi Muhammad SAW jujur dalam setiap perkara yang disampaikan dari Allah Ta'ala, baik terkait perkara-perkara yang akan terjadi di masa datang, atau berita-berita tentang umat terdahulu, atau terkait halalnya suatu perkara atau keharamannya. Allah mengutusnya kepada mereka agar memerintahkan mereka supaya beriman terhadap segala ketentuan dan syariatnya serta mengikutinya. Sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah salah dalam segala yang beliau sampaikan, sebagaimana dalam sabdanya, kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuda' ghaira nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tabarani. Semuanya akan diambil perkataannya untuk diamalkan, kemudian ditinggalkan, yaitu tidak diamalkan karena salah, kecuali Nabi Allah. Hadis riwayat At-Tabarani. Ini penting untuk diperhatikan, karena barang siapa yang mengetahui tentang ketetapan suatu hukum syariat, kemudian dia menentangnya, maka ia telah kafir. Apapun hukum yang ia tentang, karena menentang suatu hukum sama halnya dengan mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Jadi disimpulkan bahwa maksud dari dua kalimat syahadat adalah meniadakan sifat ketuhanan dari segala sesuatu selain Allah dan hanya menetapkannya bagi Allah Ta'ala, disertai dengan pengakuan terhadap kerasulan Sayyidina Muhammad SAW.
Inilah inti yang harus diusahakan agar seseorang memperoleh predikat muslim mukmin. Seseorang yang sudah mengusahakan hal ini dan tidak menghadirkan lebih dari yang telah disebutkan, serta tidak mendatangkan ucapan, perbuatan, atau keyakinan yang membatalkan, maka dialah seorang muslim, seorang mukmin yang menyembah Allah serta membenarkan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang yang tidak beriman dengan kerasulan baginda Muhammad, kemudian mengklaim dirinya seorang muslim, mengaku bahwasanya dirinya seorang mukmin, maka pengakuan dan klaim tersebut adalah palsu dan kebohongan belaka. Karena iman kepada Nabi Muhammad adalah syarat yang harus dipenuhi supaya seorang hamba dinilai muslim dan mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira." Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami Allah menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang menyala-nyala. Orang yang tidak menggabungkan antara iman kepada Nabi dan iman kepada Allah hingga mati tanpa mengusahakan keduanya, maka sungguh ia telah kafir dan Allah telah menyiapkan neraka jahanam sebagai balasan baginya di akhirat. Jadi ayat ini dengan tegas mengkafirkan orang yang tidak beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa menentang dalam masalah ini, maka ia telah menentang dan mendustakan Al-Quran. Dan tentunya barang siapa yang menentang Al-Quran, maka ia telah kafir. Begitu juga orang yang beragama selain Islam, maka ia telah kafir. Dan para ahli fikih Islam telah sepakat, terdapat ijma untuk mengkafirkan orang yang beragama selain Islam, baik yang membenarkan keesaan dan ketuhanan Allah maupun tidak, dan mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan non-muslim tersebut, atau meragukan kekafirannya, atau tawakuf, tidak bersikap. Seperti orang yang mengatakan, saya tidak mengatakan non-muslim itu kafir atau tidak kafir. Jadi harus diketahui dengan penuh keyakinan bahwa iman dan Islam itu tidak sah dari seorang kafir, serta amal solehnya tidak diterima oleh Allah kecuali setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu dengan lafal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau lafal yang semakna dengannya meskipun dengan selain bahasa Arab. Dan tidak disyaratkan menggunakan kata saya bersaksi, tetapi cukup jika ia mengatakan la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hanya saja lafal saya bersaksi itu lebih mantap, lebih kuat karena terkandung makna mengetahui, meyakini dan mengakui. Untuk sahnya Islam, seseorang cukup mengucapkan dua kalimat syahadat satu kali seumur hidup. Kewajiban mengucapkannya masih tetap berlaku dalam setiap sholat agar sholatnya sah. Nah, syarat mengucapkan dua kalimat syahadat agar sah keislaman ini berlaku bagi orang yang beragama dengan selain Islam, kemudian dia ingin masuk Islam. Jadi bukan anak yang lahir dari keluarga muslim. Sedangkan anak yang lahir dari keluarga muslim yang tumbuh dalam keadaan Islam serta meyakini kandungan dua kalimat syahadat ketika dia sudah mukallaf, yaitu telah baligh dan berakal, maka tidak disyaratkan baginya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan dia berstatus muslim, mukmin, meskipun tidak pernah mengucapkannya hingga mati. Karena sebelum baligh, dia ini dihukumi Islam secara tabaiyah, yaitu mengikuti orang tuanya. Dan ketika baligh, serta tidak pernah terjadi padanya perkara yang merusak dan membatalkan keyakinan tadi, maka dia tidaklah keluar dari Islam
tetapi masih tetap dihukumi Islam walaupun tidak pernah melafalkan kalimat syahadat dengan lisannya. Hanya saja dia ini berdosa besar akibat meninggalkan berucap syahadat. Ilahi, ya ilahi, irham hali, ilahi, waltuf bi fi yawmi ma'ali, ya ilahi, antal wali, fakhtim bil husna a'mali, ya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilai mimma aftaradtu alaih." Haditsun qudsiyun rawahul Bukhari. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah dalil bahwa perkara fardu itu lebih utama, lebih penting, lebih didahulukan dari perkara sunnah. Seperti juga yang disebutkan oleh sebagian pembesar ulama. Mereka mengatakan, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'zur, wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Barang siapa yang disibukkan dengan mengerjakan hal-hal yang fardu dari hal-hal yang sunnah sehingga dia tidak sempat melakukan perkara yang sunnah, maka dia dianggap ma'zur, yaitu diterima alasannya dan dimaklumi. Dan barang siapa yang disibukkan dengan perkara yang sunnah dari mengerjakan perkara yang fardu sehingga dia tidak melaksanakan perkara yang fardu, maka dia adalah orang yang tertipu. Kewajiban yang paling utama dan paling pertama adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal yang paling utama. Beliau mengatakan, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Rawahul Bukhari. Perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian harus mengiringi iman kepada Allah dengan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah saja tidaklah cukup selama tidak disertai dengan keyakinan bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, sebagaimana dalam firman Allah, "Qul athi'ullaha war rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Katakanlah wahai Muhammad, taatilah Allah dan Rasul-Nya dengan beriman kepada keduanya. Maka jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Yaitu Allah tidak mencintai orang-orang yang berpaling dari beriman kepada Allah dan Rasul-Nya disebabkan kekafiran mereka. Seandainya Allah mencintai mereka, tentunya Allah akan menganugerahkan keislaman kepada mereka. Hal ini berdasar pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yu'til mala liman yuhib wa liman la yuhib wa la yu'til imana illa liman yuhib. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Sesungguhnya Allah memberikan harta kepada orang yang ia cintai dan juga kepada orang yang tidak ia cintai. Dan Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang ia cintai. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam ayat di atas maksudnya adalah beriman kepada keduanya. Ini juga merupakan dalil bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah kafir dan Allah tidak mencintainya karena kafirannya. Sebaik apapun dia, sebesar apapun kebaikan yang dilakukan kepada manusia, diceritakan bahwa
seorang yang hidup di masa jahiliyah sebelum diutus Rasulullah yang bernama Abdullah bin Jud'an. Orang ini gemar sekali menjamu, kemudian memuliakan tamu, berbuat baik kepada yang memerlukan. Kemudian setelah dia mati dan diutus Rasulullah, Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bertanya kepada Rasulullah, "Sesungguhnya putra pamanku Abdullah bin Jud'an gemar sekali menjamu dan memuliakan tamu, berbuat baik kepada yang memerlukan, berbuat ini, berbuat itu dari berbagai macam kebaikan. Apakah hal ini bermanfaat baginya di akhirat?" Begitu pertanyaan Sayyidah Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "La, innahu lam yakul yauman Rabbi ghfirli khoti'ati yaumaddin." Maksudnya adalah dia seorang kafir, dia tidak beriman, tidak percaya dengan kebangkitan setelah kematian. Maka sungguh tidak bermanfaat sedikit pun amal kebajikannya pada hari kiamat nanti. Jadi barang siapa mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin dan orang-orang kafir karena Allah menciptakan mereka semua, maka ia telah mendustakan Al-Quran. Kita katakan kepadanya, memang Allah yang menciptakan mereka semua, Allah yang menciptakan orang-orang mukmin, Allah juga yang menciptakan orang-orang kafir, tetapi Allah tidak mencintai keseluruhan dari mereka. Seperti yang ditunjukkan oleh hadis riwayat Ibnu Hibban bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innalladzi yudahdihuhul ju'alu bi anfihi khairun min haula'il musyrikin." Demi Allah, sungguh kotoran yang didorong oleh binatang semacam kumbang tanah dengan moncongnya itu lebih baik dari kaum musyrikin yang mati dalam keadaan kekufuran. Sahabat muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat setelah baligh adalah wajib bagi setiap mukallaf, sekali seumur hidup dengan niat melaksanakan kewajiban. Ini adalah menurut pendapat para ulama mazhab Maliki, karena mereka tidak mewajibkan membaca tahiyat dalam sholat, melainkan menganggapnya sunnah. Jadi jika orang dalam sholat sehabis sujud terakhir kemudian duduk dan mengucapkan salam, maka sah sholatnya menurut mereka tanpa berdosa. Sedangkan menurut mazhab yang lain seperti mazhab Syafi'i, Hambali, membaca at-tahiyat ini hukumnya adalah wajib dalam setiap sholat supaya sah sholatnya, dan wajib juga menurut mazhab Hanafiyah, tetapi hal ini tidak termasuk rukun.